Sukses dengan kekuatan sendiri. Banyak orang rancu. Kalau saya memberikan motivasi yang berdasarkan apa yang di dalam, sering orang rancu. Apa bisa sesuatu kekuatan di dalam ini dikeluarkan untuk meraih keberhasilan? Justru bagi saya yang pernah hidup miskin, yang pernah hidup melarat, yang kurang pendidikan, tanpa sesuatu yang dari dalam, tidak mungkin bisa sukses. Tanpa mengolah apa yang ada di dalam, terutama sikap mental, tidak mungkin bisa sukses. Maka sore hari ini, saya mengharapkan Bapak dan Ibu, yang ingin mendengar suara saya, yang ingin mengetahui apa yang saya sebut kekuatan di dalam diri, saya juga mengharapkan Bapak dan Ibu ikut larut dalam suasana. Maka saya harap reaksi Bapak dan Ibu bukan reaksi biasa-biasa. Harus luar biasa. Apapun yang terjadi, selama sikap mental kita masih bisa kita pelihara, bisa berubah. Hari ini yang saya akan bawakan adalah tema kecil. Sukses melalui kekayaan mental. Tanpa kekayaan mental, tidak mungkin kita bisa merubah apapun. Contoh yang paling jelas di Indonesia saat ini. Kenapa mundur? Kenapa hancur? Tentunya kita harus sadar, kehancuran Indonesia saat ini bukan sekedar tanggung jawab pemerintah. Apapun yang terjadi di Indonesia, kita ikut bertanggung jawab. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lagu ini adalah lagu 50 tahun yang lalu, pada saat perjuangan. Tetapi untuk hari ini, detik ini, cocok, relevan sekali. Betapa mundurnya Indonesia kita. Kenapa begitu relevan? Cocok. Ibu Pertiwi lagi sedih, lara, merintih dan berdoa. Karena sudah 59 tahun merdeka, persis sebelum merdeka, hidup lebih dari 20 juta pengangguran. Di atas 50 juta manusia Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Urutan SDM manusia ratusan di depan, di belakang orang lain. Dengan apa bisa bangkit? Pantas nangis. Untung ada kata-kata mutiara di bawah. Oh Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu mengembirakan ibu. Pakai apa? Pakai apa mengembirakan ibu? Kalau mentalnya miskin, bagaimana bisa memperbaiki? Kami datang, kami tetap cinta putramu yang setia, itu yang masih bagus. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Maka bagi saya tahu Indonesia hancur, tapi saya harus menjadi yang terbaik untuk diri saya. Kita berikan kepada negara kita. Tetap memiliki mental yang sehat untuk diberikan kepada kehidupan kita. Minimal menjadi orang baik. Minimal. Maksimal bisa menjadi kualitas yang luar biasa. Supaya terisi, mempengaruhi sekeliling. Kalau satu orang berpikir positif, bisa baik, mempengaruhi sekeliling, satu keluarga telah kita pengaruhi. Kalau satu keluarga kita bisa baik, mempengaruhi satu masyarakat, masyarakat akan baik. Perbedaan antara negara. Ya, negara berkembang atau miskin, dan negara maju atau kaya. Tidak tergantung umur negara, tidak tergantung sumber daya alam, dan tidak tergantung oleh ras, warna kulit, dan kecerdasan. Umur negara
India dan Mesir berumur lebih dari 2000 tahun. Tetapi masih tetap miskin sampai saat ini. Dikategorikan negara miskin. Lah, hidupnya lebih dari 2000 tahun. Sebaliknya, Singapura, Australia, Taiwan, Kanada, Selandia Baru berumur di bawah 150 tahun. Tetapi saat ini dikelompokkan sebagai negara maju. Kenapa? Yang satu tua, yang satu muda, yang muda bisa sukses. Berarti bukan karena umur negara itu perbedaan antara miskin dan kaya. Bukan karena umur. Sumber daya alam. Ya, Jepang 80% berupa pegunungan. Tidak cukup untuk pertanian dan peternakan. Jepang menjadi raksasa ekonomi dunia. Jepang mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Padahal 80% berupa pegunungan. Kenapa begitu luar biasa? Swiss, negara kecil, 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss, pengolah susu kualitas terbaik, Nestle, perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss, negara pembuat coklat terbaik di dunia tanpa memiliki perkebunan coklat. Bank-bank di Swiss sangat dipercaya di dunia. Sedangkan Indonesia, sumber daya alamnya berlimpah luar biasa. Mau bicara minyak, ada. Bicara ikan, ada. Bicara hutan, komplit. Korupsi, lebih hebat lagi, nomor 1. Kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi longsor di mana itu satu daerah. Karena begitu banyak yang diambil kayu tadi, terjadi longsor. Banyak yang kena bencana. Lalu banyak orang ngomong, kenapa kok terjadi seperti itu? Oh, cobaan Tuhan. Tuhan tidak akan nyoba orang miskin, tambah menderita. Itu adalah tangan-tangan jahil yang rampok, yang korupsi, kayu-kayu dicuri. Sehingga longsor. Begitu longsor, gak ada tanggung jawab. Kenapa? Tuhan. Salah fatal. Ya adalah, kenapa bukan Tuhan? Orang yang ngambil, orang yang curi, sehingga terjadi korupsi seperti itu. Terjadilah kelongsoran. Jika tidak ada pandangan benar tentang hal itu, bisa salah kaprah. Ras, warna kulit, dan kecerdasan. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya, ternyata bisa menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju, kaya di Eropa. Orang-orang Indonesia salah satu yang biasa tidak memiliki disiplin, begitu dikirim satu jam saja berangkat melewati Singapura, sampai Singapura langsung berubah bisa disiplin. Ke Eropa bisa berubah, yang tadi malas bisa rajin. Kenapa? Berarti orang itu bukan karena ras. Orang sukses juga bukan karena warna kuning, orangnya giat. Warna hitam, orangnya ulet. Lah abu-abu, orangnya hijau. Semua adalah mitos yang sesat. Di mana letak perbedaannya? Negara, umur negara, kualitas sumber daya alam, kecerdasan. Di mana letak perbedaannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah di kemiskinan mental dan kekayaan mental yang terbentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Di Indonesia, kata-kata disiplin loh, banyak nggak tahu, hanya tahu kata-kata itu disiplin. Tapi pengertian benar tentang disiplin nggak ada itu, nggak ada ajaran, maka tidak ada kekuatan. Etos kerja nggak ada, pantasan ditinggal semua oleh investor karena terganggu. Tanggung jawab juga nggak ada itu, ikatannya kurang kuat. Maka perbedaannya adalah di kemiskinan dan kekayaan mental. Karakteristik kemiskinan mental, sebuah negara yang maju, perusahaan yang gagal, negara yang miskin, perusahaan yang miskin, orang yang miskin, ditandai dengan tidak disiplin, malas, loyo, banyak mengeluh, bimbang, ragu, iri, dendam,
benci, tidak punya dedikasi, tidak punya loyalitas, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, putus asa, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itu cermin. Kenapa Indonesia miskin? Banyak orang miskin mental. Kalau di sensus kelihatan 50 juta di bawah garis kemiskinan. Tetapi kenyataan yang miskin mental di atas ratusan juta. Pantas karena miskin mental hidup seperti ini. Malu. Memalukan karena memang kenyataan seperti ini. Miskin mental baru hidupnya susah. Bukan Tuhan menciptakan manusia Indonesia miskin. Tetapi orang Indonesia sendiri yang miskin mental tercipta kehidupan miskin. Tuhan tidak akan menolong orang lain atau kaumnya yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Berarti kekuatan sukses dengan kekuatan sendiri itu jelas. Dan kalau kita mau bangkit, mau merubah, siapa? Nasib bangsa ini loh, siapa yang mau merubah? Siapa? Siapa yang mau merubah? Diri sendiri. Melalui kekayaan mental, kalau kita boleh pinjam kata-kata, lewat karunia-Nya. Dikobarkan di dalam. Itu baru bisa terjadi perubahan. Tanpa perubahan itu nggak bisa. Kita satu kata saja, tidak disiplin. Sekarang di Indonesia, terutama di Jakarta, lalu lintas telah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Setuju? 99,99% tiap hari terjadi pelanggaran tidak disiplin berlalu lintas. Itu salah satu poin. Siapa pelanggar? STT, SMP, SMA, semua ada. SMP, SMA, S1, S2, ya polisi, ya tentara, ya pejabat, ada semua, kita lihat sendiri. Berarti sengaja. Salah atau sengaja hanya dua, nggak ngerti atau bebel. Karena sampai nggak ngerti, sampai nggak tahu itu. Maka saya tanya kepada Bapak dan Ibu, kapan mau berubah? Kalau ngatur lalu lintasnya susah, bagaimana bisa bangkit? Itulah bagian dari kemiskinan mental. Maka di sini saya juga menyuarakan, kalau bisa, ya harus bisa, jangan melanggar lampu lalu lintas. Itu karakteristik kemiskinan mental. Belum lagi mitos-mitos. Banyak sekali mitos-mitos yang salah. Bagaimana bisa maju, Pak? Memang dari sononya seperti ini Indonesia, lagi dicoba. Siapa yang nyoba? Kalau boleh gitu saya tanya dong, Tuhan, tolong negara Jepang, Singapura dibikin miskin 2 tahun saja. Pindah ke kita. Nggak bisa. Selama sesuai dengan hukumnya, rajin, ulet, semangat, bisa menggunakan kekuatan di dalam, tetap eksis. Kan ini hukum universal, hukum yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya ilmu seperti itu, malah salah kaprah. Bahwa saya tidak ada yang nyoba membuat manusia, bangsa Indonesia miskin. Tetapi karena miskin mental lah yang melahirkan kondisi seperti itu. Maka mitos-mitos harus dibuang. Yang paling banyak sekarang mitos show, bintang ini, bintang itu, mitos. Karakteristik kekayaan mental. Disiplin, menghargai waktu, tanggung jawab, mematuhi hukum, cinta pada pekerjaan, punya dedikasi, mau bekerja keras, penuh integritas, kemauan untuk belajar, kejujuran, dan masih banyak nilai-nilai yang positif semua. Itu kekayaan mental. Kalau kita memiliki kekayaan mental seperti ini, berjuang satu orang, seluruh anak bangsa Indonesia memiliki mental seperti ini secara gelombang. Jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kondisi seperti ini, bisakah Indonesia bangkit? Bisakah Indonesia bangkit? Pasti bangkit. Karena itu hukum. Hukumnya seperti itu. Kalau kita memiliki kondisi seperti ini, pasti Anda bisa lihat ke Singapura kenapa maju. Lihat saja, banyak orang seperti ini. Mau ke Eropa yang negara maju, lihat pasti banyak orang seperti ini. Tapi begitu ke negara yang miskin, kita lihat
banyak orang memiliki karakteristik mentalnya miskin. Maka kalau kita mau rubah mental. Dengan perubahan mental yang mendasar melalui diri sendiri, pasti bisa berubah. Buat saya, ini konsepnya. Sukses adalah akibat dari sebab yang kita buat. Sekarang lemah, nggak masalah. Sekarang kalah, nggak masalah. Sekarang gagal, tidak jadi masalah. Selama memiliki kekayaan mental, pasti bisa dirubah. Dari mana? Dari dalam. Dari kesadaran. Berubah. Maka hukumnya jelas, sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Untuk itu, untuk rubah membutuhkan hukum perubahan. Perubahan pola pikir, jika seluruh anak bangsa nanti ditambah dengan pemimpin yang telah berubah. Jika perubahan pola pikir telah dirubah, akan merubah sikap. Perubahan sikap akan merubah aksi. Perubahan aksi akan merubah kebiasaan. Perubahan kebiasaan akan merubah karakter. Perubahan karakter akan merubah nasib. Jadi kalau nasib bangsa, nasib kita, nasib Anda, nasib saya, nasib perusahaan, nasib Patria, nasib bangsa seluruhnya, jika mau rubah dulu nasib itu tadi melalui karakter, pembentukan dari dalam. Kalau karakter punya, otomatis nasib berubah. Untuk merubah nasib, rubah karakter. Untuk supaya punya karakter yang luar biasa, rubah kebiasaan. Yang tadinya tidak disiplin, jadi disiplin. Yang tadinya tidak tanggung jawab. Yang tadinya malas, antusias, semangat, luar biasa. Itu baru bisa rubah. Yang mau untuk rubah kebiasaan, rubah aksi. Satu tindakan perubahan, saya mau berubah, itu langsung juga berubah kebiasaan. Kebiasaan karena dirubah oleh aksi. Aksi dari mana datangnya? Tidak lain dan tidak bukan, aksi datang dari sikap mental. Kalau sikap mental yang sehat, pasti akan berubah. Untuk itu, saya sendiri tadi kan sudah cerita, lahir dari keluarga miskin. Sekolah SDTT, kelas 6 SD tidak lulus. Kalau hari ini tidak sukses, saya ngelamar kemana itu? Nggak bisa lagi kita ngelamar kerja, Pak, saya orang rajin, saya orang ulet, dapat dipercaya, tapi saya nggak punya ijazah, dibuang. Karena masih banyak orang yang baik, yang bisa dipercaya, yang punya gelar. Dan dari sana kita tahu, tanpa perubahan mental, berjuang dengan keras, nggak bisa. Ternyata saya bisa rubah. Saya rubah nasib saya, walaupun waktu itu saya belum terjadi semua itu, masih bentuk pikiran, masih berbentuk sikap mental. Saya menulis 21 tahun yang lalu di buku harian saya, sebagai satu perubahan sikap, sebagai kepemilikan sikap mental. Gara-gara sikap mental itu tadi, muncul aksi, muncul kebiasaan, muncul karakter, muncul nasib berubah. Inilah kata-kata mutiara. Tolong satu step ya, depan dulu. Aku seorang pengembara. Sebagai seorang pengembara, aku harus sukses dalam perjuangan hidup ini. Ini komitmen. Berarti waktu saya nulis, belum terjadi itu. Itu cuma sikap mental saja. Sebagai seorang pengembara, aku harus sukses dalam perjuangan hidup ini. Aku berani, kreatif, ulet, tangguh, berpikir dan bertindak positif, pantang putus asa dalam menghadapi segala macam problem dan rintangan yang muncul. Itu belum terjadi. Itu komitmen untuk saya sendiri. Saya merasa harus berani, harus kreatif, ulet, tangguh, berpikir dan bertindak positif, pantang putus asa dalam menghadapi segala macam problem dan rintangan yang muncul. Siap menghadapi, nggak takut. Tidak bisa aku diombang-ambingkan oleh perasaan yang tidak menentu. Tidak pantas aku menuruti tuntutan hati yang hanya ingin mengenakan jasmani saja. Jadi saat itu kalau saya mau enak, nggak boleh itu. Tetap tahan.
tahan mental. Mau boros nggak boleh. Sehingga sudah ditulis jelas sekali. Aku dituntut harus lebih daripada orang lain. Terutama keberanian, keyakinan, keuletan, ketekunan, harga diri, kepribadian dan lain-lainnya. Dituntut harus lebih dari orang lain. Next. Aku pantang mengeluh dan merengek. Aku pantang gagal dan kalah. Aku pantang malas dan boros. Aku pantang menyerah dan putus asa. Itu adalah komit, suara. Jika ada kegagalan, pantang gagal, pantang menyerah, pantang malas, pantang boros. Siapakah yang bisa merubah nasibku dan menentukan masa depanku kalau bukan aku sendiri? Karena baik dan buruknya nasib kita itu tergantung bagaimana kita menciptakannya. Itu saya baru pulang main film di Taiwan, menderita, tidak punya uang, tidak ada kerjaan, tetapi sikap mentalnya kaya. Jadi kalau kita tahu semua keberhasilan dimulai dari sikap mental, tidak usah takut akan cita-cita. Kata-kata aku sendiri, banyak orang keliru mikir, Pak, apakah itu bukan ego? Salah, itu jati diri. Tanpa jati diri, tidak mungkin kita berubah. Bukan berarti melawan Tuhan yang selama ini kita dengar. Bukan berarti saya melawan Tuhan. Tapi aku sendiri adalah aku yang sejati. Kalau menemukan aku sejati, mana bisa kita kalah? Kena gagal, tahu itu belajar. Kena rintangan, tahu itu proses. Sudah sukses gak boleh sombong, karena itu hanya sementara, semua berubah. Dari sini kita matang, berarti inti dari aku sendiri tidak sedangkal yang kita lihat bahwa itu adalah ego. Dari konsep seperti ini, saya berjuang. Lalu saya mikir, kenapa saya berhasil? Karena embrio keberhasilan itu ada di sikap mental. Sikap mental seperti ini sudah masuk, sehingga sudah jadi kebiasaan. Luar biasa itu dibuat sesuai dengan alurnya, sehingga menghasilkan dampak yang luar biasa. Inilah, maka buat Bapak dan Ibu juga sama. Apapun kondisi kita, masih kita bisa berhasil selama sikap mental kita ada perubahan. Tahun 1999, saya telah rangkum dari proses kehidupan saya menderita itu. Berjuang, belajar, gagal, berjuang, sukses. Akhirnya pada tahun 1999, saya membuat satu filosofi yang saya sebut sebagai success is my right. Sukses adalah hak saya. Hak saya, hak Anda juga. Siapa yang berpikir bahwa saya mau sukses, itu bisa sukses. Tapi bayar. Kita punya hak untuk sukses. Karena sudah tercatat sebelum saya berjuang. Sudah tahu. Sehingga proses itu begitu penting. Dan tahu itu hak saya, butuh berjuang. Inilah kata-kata yang lengkap. Kata-kata lengkap dari sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak saya. Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Kesuksesan milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Siapa yang memiliki kesadaran, menginginkan, dan memperjuangkan, bisa sukses. Hanya 3 poin yang paling penting. Menyadari sebuah sukses. Menyadari suatu perkembangan. Menyadari peningkatan potensi diri. Menginginkan dan memperjuangkan. Gampang tuh. Cuma 3. Prakteknya setengah mati. Setengah mati. Jangan susah-susah. Mengenai satu saja disiplin. Bisa nggak tetap eksis, tetap konsisten, tetap bertahan secara disiplin. Kalau kita bisa melakukan hal itu tadi, hoki, karunia, mujizat, apalagi rahmat bisa muncul karena punya power yang di dalam keluar. Tetapi kalau ngomong doang, cuman depan doang, menyadari sukses, mau sukses, ingin hidup enak, tapi soal berjuang nanti dulu Pak, sionya belum cukup, masih jong. Itu namanya aliran sesat. Selama 3 hal itu bisa dilakukan dengan baik, punya kesadaran, punya keinginan yang benar, mau memperjuangkan, sudah pasti dunia akan berkembang.
Ini adalah hukum. Hukumnya pasti. Ini bukan saya punya. Memang saya menyadari, tapi hukum itu ada. Dan ini Anda mau agama Kristen, agama Islam, agama Buddha ataupun agama lain, hukumnya tetap sama. Karena hukumnya sangat universal. Merubah, sadari. Merubah, mau. Merubah, berjuang. Dengan itu baru bisa menjadi luar biasa. Ya, terakhir. Kekuatan antusias. Untuk mengembangkan diri. Untuk sukses berdasarkan kekuatan kekayaan mental. Membutuhkan antusias. Apalagi sebagai patria yang masih muda. Di bawah 25 tahun. Tampilnya beda, ada semangat. Saya aja baru 50. Tetap semangat. Kenapa? Dibuat. Kalau saya dibuat lemas, ngomongnya saya nggak beda dengan semangat tadi, akan terjadi gradasi mundur. Inilah kata-kata kekuatan antusias. Tiada halangan yang dapat membendung antusias seseorang yang telah memiliki kesadaran akan kekuatan potensi dirinya dan tahu tentang cara-cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Jadi kalau orang antusias, tahu potensinya, tahu caranya, dan sesuai dengan keinginan akan tercapai. Berarti setiap hari ada semangat. Maka kalau ditanya orang apa kabar, jangan lagi sakit perut saya. Luar biasa, tetap begitu. Walaupun Anda hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan 1 hari dari orang yang berjuang penuh dengan semangat. Maka titip saya, di samping memiliki ide bagus, memiliki pengertian yang bagus, mempunyai keinginan yang bagus, tetap yang paling penting akhirnya adalah berjuang penuh dengan semangat. Berjuang penuh dengan terima kasih.